Dalam bisnis, seperti kita tahu, ada istilahnya supply and demand. Demikian pula dengan produk riset, baik riset yang dihasilkan oleh universitas maupun oleh perusahaan. Umumnya dengan kebutuhan apa yang ada di pasar, kemudian perusahaan atau lembaga riset memenuhi dengan solusi yang ada. Bagaimana kalau teknologi tersebut adalah teknologi baru? Jadi ini adalah teknologi yang baru ditemukan. Tentu saja belum ada marketnya. Bagaimana agar penemuan baru itu bisa terus berlangsung, bisa bertahan, bahkan menjadi besar? Ini yang menarik untuk kita diskusikan, karena pemerintah China melakukan dengan apa yang disebut sebagai scenario based policy. Apa itu scenario based policy? Untuk menjawab itu, saya melihat laporan dari Rhodium Group, suatu lembaga think tank di Amerika yang sering memberikan advice untuk Kadin Amerika maupun pengambil kebijakan ekonomi di Amerika. Di dalam laporan yang baru terbit awal bulan Mei ini, mereka menyebut dengan istilah scenario based policy, yaitu satu policy yang dilakukan oleh pemerintah China untuk membantu agar produk-produk baru, teknologi baru itu bisa melewati apa yang disebut sebagai lembah kematian inovasi. Seperti ketahui dalam grafik ini, suatu penemuan produk baru itu ketika ditemukan tidak langsung bisa diproduksi. Bahkan untuk menemukan pembeli pun akan perlu waktu. Tentu saja orang atau industri tidak akan mau membeli produk yang belum terbukti. Produk ini belum jelas regulasinya. Bahkan kalau ada masalah juga belum tahu bagaimana mengatasi dan seterusnya. Inilah yang hendak diselesaikan oleh pemerintah China sehingga produk-produk baru itu bisa menemukan pasarnya. Dalam kaitan ini ada kerjasama 3 pihak yang sering kita diskusikan dalam episode-episode sebelumnya, yaitu triple helix antara universitas, pemerintah, dan industri. Pemerintah dalam konteks skenario based policy ini mengidentifikasi sektor-sektor yang bisa dimodernisasi dengan teknologi yang baru. Misalkan di pelabuhan, di pertanian, kemudian di perdagangan, dan seterusnya. Kemudian pihak berikutnya adalah universitas. Nah, pihak universitas itu tidak lagi melakukan riset sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan trennya, tetapi mereka melihat dari daftar skenario. Tentu ini berbeda dengan supply and demand ya. Kalau supply and demand tadi jelas ada kebutuhan di pasar, kemudian lembaga universitas itu melakukan penelitian terkait dengan kebutuhan tersebut. Tapi yang di sini ini hanya skenario, hanya sebuah gambaran saja, belum jelas pasarnya, produknya juga belum jadi. Dengan begitu, universitas juga mengambil risiko. Tetapi sisi baiknya adalah riset yang tidak dilakukan selalu akan digunakan oleh pemerintah ataupun industri sebagai kebutuhan awal. Kemudian yang ketiga adalah faktor industri. Industri diharuskan menjadi pembeli pertama, first buyer dari produk inovasi baru tersebut. Tentu kemudian pemerintah memberikan beberapa kemudahan atau benefit untuk industri yang mau melakukan integrasi dari inovasi produk baru tersebut ke dalam proses produksinya. Sekarang kita akan melihat pada satu kasus yang real. Jadi pemerintah China melakukan scenario based policy di satu kota, yaitu namanya kota Suzhou. Kota ini kira-kira 100 km dari Shanghai. Kalau naik kereta api cepat ke arah barat, kira-kira menghabiskan waktu 25 menit. Jadi tempatnya sangat strategis sebagai buffer dari kota metropolitan Shanghai. Di kota ini, pemerintah kemudian membuka satu area untuk bisnis. Nah, bedanya ini areanya bukan area fisik, tapi area ketinggian udara. Seperti kita tahu, di atas ketinggian 1000 meter sudah established bisnis, yaitu bisnis penerbangan. Itu sudah puluhan tahun. Nah, yang sekarang sedang berlomba-lomba banyak negara ingin mengeksplorasinya adalah bisnis udara pada ketinggian di bawah 1000 meter tadi. Perangkat teknologi atau produk teknologi yang banyak bermain adalah drone dan juga mungkin helikopter. Nah, kembali ke kota Suzhou tadi, pemerintah China dan pemerintah lokal di Suzhou kemudian membuka ruang udara di bawah ketinggian 1000 meter tadi, berkoordinasi dengan otoritas penerbangan sipil dan juga pihak militer. Kemudian mereka membangun jaringan radar 5G advance untuk melingkupi satu kota. Selain itu, kemudian mereka membangun stasiun mikro cuaca. Kemudian mereka juga membangun landasan-landasan drone otomatis di pusat-pusat kota atau tempat-tempat yang strategis. Jadi pendek kata, pemerintah pertama-tama sebelum yang lain mulai membangun fasilitas-fasilitas. Selain itu, terobosan lain adalah mereka juga memberikan subsidi bagi industri yang ingin bergabung dalam low altitude economy ini. Selanjutnya, universitas yang ada di sana yaitu Suzhou University dan juga jaringan riset Tsinghua University, mereka mengembangkan satu sistem agar penerbangan low altitude tadi itu menjadi lebih aman. Seperti kita tahu tadi, pemerintah sudah membangun jaringan radar. Nah, data dari radar itu kemudian akan dimasukkan
dimasukkan ke dalam satu sistem yang disebut dynamic routing. Jadi masing-masing drone tadi akan mempunyai satu path atau satu jalur. Mereka mau bergerak dari titik A ke titik B pada jam berapa, ketinggian berapa, melalui rute mana, dan banyak faktor lain. Juga pengembangan riset bagaimana kalau terjadi angin, kemudian keadaan darurat, dan seterusnya. Ini akan dikelola secara otomatis oleh AI, sehingga tidak lagi ada peran manusia. Kemudian dari sisi industri, industri ini ada dua. Pertama, industri dari pemain, jadi pemain drone tadi, mereka mengembangkan drone-drone yang melaju pada ketinggian di bawah 1000 meter tadi dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua adalah industri yang memang berkepentingan, industri pengguna. Contohnya misalkan industri untuk logistik, kemudian industri untuk dalam kasus ini rumah sakit yang ingin mengembangkan metode untuk pengiriman transfusi darah itu secara lebih cepat. Kalau dulu transfusi darah pengirimannya melalui darat, mobil begitu, sekarang melalui drone. Itu menghemat waktu dari yang tadinya 45 menit, belum kalau ada kemacetan, hanya menjadi 7 menit. Dengan keterkaitan tiga pihak tadi, pemerintah, kemudian universitas dan industri tadi, maka di Kota Suzhou tadi telah berkembang industri low altitude, jadi ketinggian di bawah 1000 meter. Ini adalah salah satu aspek ekonomi yang akan berkembang pesat di masa depan. Mungkin sekarang belum kebayang kita bisa bepergian dari satu titik dekat menggunakan drone. Tetapi dalam 5-10 tahun lagi barangkali itu menjadi suatu yang biasa. Dengan triple helix ini, maka universitas tidak takut risetnya sia-sia, kemudian industri juga tidak khawatir karena ada dukungan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga akan mendapat benefit dari peningkatan nilai ekonomi di satu daerah tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau terjadi masalah, siapa yang tanggung jawab? Katakanlah misalkan ada kecelakaan, siapa yang akan tanggung jawab? Tentu masing-masing pihak tidak ingin menjadi kambing hitam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah China melakukan diregulasi pada aturan yang akan berlaku pada 1 Juli tahun ini, di mana aturan-aturan legal tadi itu disesuaikan khususnya di Kota Suzhou untuk ekonomi di bawah 1000 meter tadi. Misalkan kalau terjadi kecelakaan drone, akan diselidiki apakah kesalahan di algoritma, apakah ada kelalaian, dan seterusnya. Akan dianalisis seperti halnya analisa pada kecelakaan penerbangan sipil. Kita tahu kalau terjadi kecelakaan penerbangan sipil, itu ada banyak faktor. Oleh karena itu, tidak ada orang yang disalahkan atau tidak ada pihak yang dihukum. Intinya adalah tidak mencari kambing hitam. Karena kalau ada kambing hitam tersebut, semua orang akan jadi takut, inovasi tidak berkembang. Itu saja diskusi kita minggu ini mengenai skenario BIS policy. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih.